Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Mikir Tahu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang Project Libre. Saya secara khusus ingin membahas tentang task dependency. Jadi secara prinsip adalah bahwa tiap pekerjaan itu dalam satu proyek umumnya berhubungan. Jadi kalau jarang sekali antar pekerjaan itu sama sekali tidak ada hubungannya, selalu ada hubungannya. Jadi jika dalam kasus sangat khusus. Oke, hubungan yang terjadi itu umumnya adalah hubungan finish to start. Maksudnya finish to start itu adalah ada dua pekerjaan. Kalau pekerjaan pertama sudah selesai, baru bisa dilanjutkan pekerjaan yang kedua. Atau kalau ini pekerjaan A, pekerjaan B, maka jika pekerjaan A sudah selesai, baru bisa dilanjutkan pekerjaan yang B. Pola ini adalah pola default di dalam project yang disebut dengan konsep finish to start. Jadi beres satu pekerjaan dulu, baru lanjut pekerjaan berikutnya. Paling umum misalkan ya pondasi jadi dulu, baru bisa lanjut. Kalau pondasinya belum selesai, belum bisa lanjut. Itu contoh. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang pola hubungannya itu adalah standar default serial. Pekerjaan pertama selesai, lanjut pekerjaan dua. Pekerjaan dua selesai, lanjut pekerjaan tiga. Oke, saya sudah menyiapkan satu sheet khusus, satu Gantt chart khusus ya di dalam Project Libre untuk menggambarkan 4 model dalam hubungan antar task atau yang disebut dengan task relationship atau task dependency. Mari kita lihat. Oke, ini contoh ya. Tentu saya harapkan setelah nanti saya jelaskan pola ini, Anda sekalian bisa mencari contoh yang lain mungkin yang lebih bisa menggambarkan. Saya akan mulai dulu dengan yang pertama. Anda lihat di sini pada task nomor 2 dan task nomor 3. Yang pertama itu adalah penggalian lubang, kemudian pengecoran pondasi. Ini misalkan mau bikin pondasi di dalam tanah begitu, tentu gali lubangnya duluan sampai beres. Setelah lubangnya digali, baru kita bisa ngecor pondasinya. Nah, ini hubungannya kalau kita klik di sini akan muncul ya task dependency itu FS ya, finish to start, dari from penggalian lubang to pengecoran pondasi. Oke, ini contoh ini akan banyak sekali dan mudah sekali untuk Anda cari di dalam pekerjaan-pekerjaan di suatu proyek. Oke ya, jadi saya rasa kalau pola hubungan finish to start ini Anda sudah lulus ya, sudah. Ini mudah sekali. Jadi pekerjaan pertama selesai, baru bisa dilanjutkan ke pekerjaan berikutnya. Oke, kemudian pola yang kedua ini ya, ini adalah FF atau finish to finish. Artinya pekerjaan kedua hanya bisa diselesaikan jika pekerjaan pertama selesai. Ya, jadi mulainya bisa beda gitu. Jadi pekerjaan kedua hanya bisa diselesaikan jika pekerjaan pertama sudah selesai. Oke, saya berikan contoh seperti ini. Jadi pekerjaan pertama itu instalasi kabel. Instalasi kabel itu ya kabel apa aja, mungkin dibentangkan, kemudian dipasang klem biar rapi. Kalau misalkan dia di dalam atau di atas tiang atau tower, tentu dibuat serapi mungkin ya. Tapi anggaplah ini instalasi kabel di dalam rumah ya, bentangan di dalam rumah. Setelah instalasi, maka bagian penting lagi itu melakukan inspeksi kabel. Tidak ada kabel yang berkelupas, tidak ada kabel yang putus, itu harus diinspeksi. Oke, instalasi kabel dan inspeksi kabel itu bisa saja mulainya hampir bersamaan ya, mulainya hampir bersamaan. Jadi begitu orang mulai install, langsung dilakukan inspeksi, mungkin dengan alat-alat modern ya. Banyak sekali kabel sensor yang bisa langsung deteksi. Kalau kabel putus itu dia akan bunyi didit gitu ya, dia langsung melakukan inspeksi, baik dari model keamanan instalasinya,
dan juga apakah benar kabel ini tidak ada yang putus. Oke, pekerjaan pertama pada tas nomor 4 itu adalah instalasi kabel. Pekerjaan kedua adalah inspeksi kabel. Oke, ini bisa dilakukan langsung. Tetapi yang harus kita pahami adalah seberapapun cepat melakukan inspeksi kabel, pekerjaan inspeksi kabel ini tidak mungkin selesai jika instalasi kabelnya belum selesai. Jadi misalkan yang melakukan inspeksi itu cepat sekali karena dibantu dengan peralatan modern, tetap saja dia tidak bisa membereskan pekerjaannya sebelum instalasi kabelnya selesai. Kalau dia cepat, instalasi kabel terakhir ya tetap harus ditunggu. Setelah instalasi kabel terakhir dilakukan, baru dia inspeksi lagi. Jadi pola ini yang disebut dengan istilah finish to finish, ya, FF. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada pola hubungan yang berbeda, yaitu yang disebut dengan ini start to start, ya, start to start, ya, SS. Ini artinya adalah pekerjaan B hanya bisa dimulai jika pekerjaan A sudah dimulai. Oke, saya beri contoh begini. Pekerjaan A itu adalah pekerjaan A adalah cor pondasi. Pekerjaan B-nya leveling pondasi, atau dibalik nggak apa-apa. Tapi intinya begini, ini satu pondasi mau saya leveling, sudah dicor yang satunya. Tetapi di sana nunggu di ujungnya adalah cor pondasi. Saya tidak mungkin melakukan leveling untuk melihat ini apa. Leveling itu mengukur kesamaan, ya. Jadi kalau pakai tradisional kan dengan pakai water pass atau selang dimasuki air, ya. Leveling itu jadi meratakan. Saya tidak mungkin memulai meratakan kalau ujung sana belum dicor, karena meratakannya dengan ujung sana. Anggaplah ada dua pondasi gitu, jadi pondasi A, pondasi B. Saya mau mengukur pondasi ini rata nggak sih dari sini ke sana. Pada saat saya mengukur satu pondasi ini, saya baru bisa mulai mengukur kalau yang di sana sudah mulai dicor juga. Kalau sana belum mulai dicor, gimana mau mengukurnya, begitu. Jadi ini pola hubungan yang disebut dengan SS atau start to start. Pekerjaan B baru bisa dimulai kalau pekerjaan A sudah dimulai. Saya baru bisa melakukan leveling kalau ujung sana sudah mulai dicor. Jadi akan ada perbandingannya untuk mengukur sama tidaknya. Oke, itu start to start. Kemudian ini yang keempat itu adalah start to finish. Start to finish itu kebalikan dengan finish to start. Artinya kalau ini pekerjaan kedua baru bisa diselesaikan kalau pekerjaan pertama sudah dimulai. Sebagai contoh begini, ada perakitan atap, ada delivery atap. Jadi misalnya bagian atap itu ada yang dibuat di tempat lain, kemudian Anda sedang merakit atap, tapi ini kan ya belum selesai karena pasangannya masih di tempat lain. Maka seberapapun cepat Anda bekerja, Anda tidak bisa menyelesaikan sebelum yang di sana mulai mengirimkan, gitu. Ya, jadi sebelum di sana mulai mengirimkan, Anda tidak bisa menyelesaikan pekerjaan Anda. Ini yang contoh mungkin yang bisa dianggap sebagai start to finish. Oke, saya yakin Anda ketika sudah sering berkecimpung dengan proyek, mungkin proyek-proyek technical, ya, engineering, electrical, atau mungkin infrastruktur, IT, akan menjumpai contoh-contoh yang lebih pas. Jadi secara prinsip bahwa hubungan antar task atau hubungan antar pekerjaan, task relationship atau task dependency, itu ada 4. Yang pertama ini adalah finish to start, artinya pengecoran pondasi baru bisa dilakukan jika penggalian lubang sudah selesai. Kemudian ada lagi di sini adalah finish to finish, yang artinya inspeksi kabel baru bisa diselesaikan jika instalasi kabel sudah selesai. Ini finish to finish.
Kemudian di sini ada dependensi yang hubungannya adalah start to start. Artinya leveling pondasi baru bisa dilakukan kalau yang ujung satunya. Jadi udah ini kita sedang ada pondasi panjang, ujungnya itu sudah selesai dicor, kemudian mau leveling. Tapi ini hanya bisa dilakukan leveling kalau di sana sudah mulai dicor, sehingga nanti kurang turun, kurang naik, tambah dikit gitu kan. Jadi baru bisa dimulai kalau sana sudah mulai dicor. Kalau sana belum mulai dicor ya nggak bisa melakukan leveling. Oke, kemudian ini contohnya ya, jadi ini mungkin kebalik ya. Saya ubah dulu, mungkin yang di atas adalah delivery atap, kemudian yang di bawah adalah perakitan atap. Oke, jadi penjelasannya seperti ini. Perakitan atap itu yang di rumahnya, kemudian delivery itu ada delivery dari tempat merakitkan tempat lain. Jadi atap itu beberapa bagian itu dibuat di tempat lain untuk di assembling ya, digabungkan di tempat bangunan. Saya hanya bisa menyelesaikan perakitan atap kalau mereka sudah memulai untuk delivery. Kalau memulai delivery aja belum dilakukan, ya ini nggak akan beres-beres. Oke, contoh-contoh ini mungkin belum terlalu ideal, tapi saya yakin kalau Anda sudah lebih menguasai Project Libre tentang task dependensi, kemudian Anda sangat menguasai dengan pekerjaan Anda masing-masing, Anda mungkin bisa mencari contoh yang mungkin lebih pas, lebih mudah dipahami bagi orang awam yang sedang belajar manajemen proyek. Oke, jadi untuk kali ini saya hanya ingin membahas tentang task dependensi. Ini contoh kecil, kalau dimasukkan di proyek tentu akan lebih menarik dan lebih membantu ya. Nanti kalau proyek Anda besar, Anda lihat dependensi apa yang mungkin tidak default. Kalau default kan selalu finish to start. Mungkin Anda menjumpai pola-pola dependensi yang tidak biasa, yang mungkin lebih tepat jika menggunakan bukan finish to start, mungkin start to start, atau start to finish, atau finish to finish. Oke, video kali ini sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.